Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Yang terhormat Ketua Yayasan Al-Khairiyah, yang terhormat Kepala Madrasah Aliyah Al-Khairiyah, yang kami hormati para majelis guru beserta staf, yang kami hormati kakak dewan juri yang hadir pada saat ini, serta tak ketinggalan pula teman-teman sekalian beserta tamu undangan yang hadir pada malam ini, yang tidak sanggup kami menyebutkan satu persatu namanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah menciptakan dunia yang ditegakkan tanpa tiang serta dihiasi dengan panorama bulan dan bintang, yang telah menciptakan laut yang bergelombang dan dihiasi dengan ikan dan terumbu karang. Tak lupa pula kita haturkan salawat serta salam keharibaan junjungan alam, revolusioner dunia, Nabi akhir zaman, penyelamat seluruh jagat, pemberi syafaat di hari kiamat. Beliau tak pernah meninggalkan sholat, apalagi berbuat maksiat. Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama kita lafazkan sholawat dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Era digital seperti saat sekarang ini telah tersedia alternatif komunikasi gaya baru, yaitu komunikasi lewat dunia maya. Komunikasi ini menghadirkan kemudahan yang luar biasa, karena hanya dengan bermodal smartphone dan kuota kita dapat menjelajahi seisi dunia. Kita juga dapat berkomunikasi dengan teman dan keluarga di seluruh mancanegara. Berbagai informasi dan berita pun dapat kita ketahui dalam sekejap mata. Karena itulah media sosial sangat diminati di negara kita. Kementerian Komunikasi dan Informatika mengungkapkan pengguna internet di Indonesia di saat ini telah mencapai 63 juta jiwa, dan penggunanya didominasi oleh anak muda. Namun sayang hadirin, penggunaan internet tanpa filtrasi yang kuat dapat menimbulkan ketergantungan dan kecanduan yang begitu dahsyat. Mulai dari kecanduan chatting, update status, berselancar dari satu medsos ke medsos lainnya, bahkan hobi menyebarkan berita hoax. Semua berujung pada lunturnya nilai-nilai karakter bangsa, dengan semakin mewabahnya kekerasan, permusuhan, pemberontakan suku dan moral, pelecehan, bahkan pembunuhan. Padahal hadirin, untuk membangun karakter bangsa yang kuat dibutuhkan rakyat yang beradab dengan karakter yang sehat. Lalu pertanyaan adalah, bagaimana kita mampu membangun karakter bangsa yang mulia di tengah kemajuan digitalisasi yang tiada tara? Sebagai jawabannya, perkenankan kami menyampaikan sarahan Quran dengan judul Pengajaran Al-Quran di Era Digital. Dengan landasan Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 33 yang berbunyi, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi istata'tum an tafudduna min aqtaris samawati wal ardi wanfudu la taquduna illa bisultan. Artinya,
golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus, melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Hadirin, Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 ini adalah ayat yang mengingatkan bahwa manusia tidak bisa lari dari Allah dan lari dari pertanggungjawaban kepadanya. Ayat ini juga memotivasi manusia untuk menuntut ilmu dan mengembangkan teknologi dengan catatan bahwa kesanggupan manusia dalam mengembangkan teknologi sejatinya adalah berkat pertolongan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan saat ini perkembangan ilmu dan teknologi terjadi begitu pesat dan sudah sampai pada era teknologi digital. Diciptakan manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan sekaligus mengingat akan kekuasaan Allah. Dan saat ini hadirin, teknologi digital memberikan banyak dampak positif baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, politik maupun keagamaan. Ceramah-ceramah yang viral di tengah-tengah masyarakat hanya dengan lewat tombol like, share, and subscribe dalam hitungan jam dapat dilihat oleh jutaan pasang mata yang melihatnya. Begitulah seharusnya teknologi. Kecanggihannya harus menghadirkan manfaat sekaligus sebagai pengingat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Meski implikasi era teknologi adalah perubahan yang cepat, akan tetapi eksistensi akidah harus tetap sebagai way of thinking, way of investigation, a body of love life, and matter of life underthinking. Namun sayang, hadirin, teknologi digital saat ini dinodai dengan hal-hal negatif yang sangat mengkhawatirkan banyaknya kecanduan, sehingga pemuda lalai dalam mengingat Tuhan. Muak rasanya setiap hari disuguhi berita ayah melecehkan anak kandungnya, kakak perempuan intim dengan adiknya, dan belum lama ini saudara seorang ibu melakukan hubungan seksual dengan anak lelakinya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Selain itu, muncul berita hoaks, kebohongan dianggap kebenaran, kebenaran dianggap kebohongan, yang salah dipuji dan yang benar malah dibuli. Sehingga berbagai konflik pun terjadi di tengah masyarakat. Lalu bagaimanakah agar era teknologi digital tidak menjadi bumerang bagi negara kita ini? Jawabannya adalah dengan pendidikan karakter. Di antara pendidikan karakter yang dicontohkan oleh Luqman yang dijelaskan dalam Al-Quran, dalam surah Luqman ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu mana ya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Artinya, ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya saat dia menasihatinya, wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu benar-benar kezaliman yang besar. Hadirin yang berbahagia, menurut tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, ayat ini menjelaskan Allah mengingatkan kepada Rasulullah nasihat yang pernah diberikan Luqman kepada putranya ketika ia memberi pelajaran kepadanya. Nasihat itu ialah, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan sesuatu dengan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Mempersekutukan Allah dikatakan kezaliman
karena perbuatan itu berarti menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, yaitu menyamakan sesuatu yang melimpahkan nikmat dan karunia dengan sesuatu yang tidak sanggup memberikan semua itu. Menyamakan Allah sebagai sumber nikmat dan karunia dengan patung-patung yang tidak dapat berbuat apa-apa adalah perbuatan zalim. Perbuatan itu dianggap sebagai kezaliman yang besar karena ada yang disamakan dengan makhluk yang tidak bisa berbuat apa-apa. Itu adalah Allah, pencipta dan penguasa semesta alam, yang seharusnya semua makhluk mengabdi dan menghamba diri kepadanya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Ibnu Mas'ud bahwa tatkala turun ayat, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Dari ayat ini dipahami bahwa di antara kewajiban ayah kepada anak-anaknya ialah memberi nasihat dan pelajaran sehingga anak-anaknya dapat menempuh jalan yang benar dan terhindar dari kesesatan. Hadirin, teknologi yang semakin canggih membawa dampak luas di semua belahan bumi, tak terkecuali di Indonesia. Tak laksana pisau bermata dua, bisa memberi nilai positif dan negatif, tergantung siapa yang memanfaatkannya. Teknologi informasi bisa menjadi media pembentuk terpuji atau akhlakul karimah, atau bisa media dekadensi moral atau akhlakul mazmumah. Khususnya bagi generasi saat ini, kita menjerit prihatin generasi bangsa kita yang jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Pesatnya perkembangan teknologi telah membawa perubahan terhadap karakter dan gaya hidup setiap orang, lebih-lebih generasi muda. Kita tidak bisa memberhentikan laju internet booming. Bahkan sebagai konsekuensinya, kita harus membangun pondasi keimanan dan filter yang kuat untuk menyaring derasnya arus budaya asing. Hadirin, sekuat apapun angin kencang tidak akan sanggup menumbangkan pohon yang memiliki akar yang kuat. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, angin kencang yang menerpa bukanlah untuk menggoyangkan pohon, melainkan untuk menguji sejauh mana kekuatan akarnya. Hadirin yang kami hormati, sebagai kesimpulan syarahan Al-Quran kami, era teknologi digital tidak dapat kita hindari dan pemuda-pemudi masa kini yang harus pandai menyikapi di antaranya. Dengan menanamkan nilai karakter Islam sejak dini, Filtrasi terhadap teknologi menjadi kewajiban bagi pemangku kekuasaan di negeri ini. pemerintah wajib melindungi rakyatnya dari dampak negatif teknologi, baik dengan menajaman pendidikan karakter di segala lini. Pemblokiran situs-situs kekerasan dan pornografi, Serta penajaman hukum dalam negeri bagi pelaku penyalahgunaan teknologi. Dengan begitu, kita berharap bangsa ini menjadi bangsa yang maju dan beradab, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sebelum kami tutup syarahan Al-Quran ini, perkenankan kami membawakan sebuah pantun. Menangkap ikan di tepi kapal. bangsa. Mari kita manfaatkan teknologi digital untuk membangun kemajuan bangsa. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Summassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.